Orang Indonesia mungkin sudah terbiasa dengan nyamuk karena hidup di negara tropis. Namun belakangan ini populasi nyamuk di Indonesia makin banyak dan juga ganas. Kehadiran serangga penghisap darah ini tak pernah berhenti mengganggu manusia. Gigitannya akan membuat kita merasa gatal. Bahkan beberapa jenis nyamuk bisa menularkan penyakit berbahaya lewat gigitannya yang bisa saja menyebabkan kematian seperti malaria, demam berdarah, chikungunya, dan beberapa penyakit bahaya lainnya. Cara yang paling tepat mencegah risiko tersebut adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mencegah populasinya berkembang biak. Karena sifatnya yang cepat mewabah setiap musim hujan tiba, pemerintah menggencarkan sosialisasi gerakan 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur untuk memberantas penyakit yang dibawa langsung oleh nyamuk-nyamuk nakal ini. Banyak faktor yang membuat nyamuk berkembang biak dengan cepat. Untuk mengatasinya, ada juga sebagian orang yang menggunakan racun serangga dan membakar obat nyamuk. Beberapa orang ternyata digigit nyamuk lebih sering ketimbang yang lainnya. Hal ini tentu saja menyebalkan, apalagi jika sedang beristirahat atau di tengah aktivitas. Satu gigitan nyamuk bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Jadi selalu lindungi diri Anda dan juga keluarga dari gigitan nyamuk. Bagaimana caranya? Simak dalam pembahasan berikut ini hanya di Ayo Hidup Sehat. Nyamuk nakal, ya kita hidup di negara tropis ya, tentunya pasti banyak nyamuk-nyamuk nih. Dan kalau Dita nih suka dikit nyamuk gak? Suka sih, itu kayak musuh terbesar gitu, apalagi kalau mau tidur gitu ya, harus berantem dulu sama nyamuk. Dan kita harus tahu nih, apa saja penyakit yang disebarkan atau dibawa oleh nyamuk. Dan sudah ada di tengah kita Dr. Adityo, spesialis penyakit dalam. Siang dok, apa kabar? Siang, apa kabar? Baik dok. Ya. Baik. Nah dok, kalau misalnya ngomongin bermasalah dengan nyamuk nih ya, katanya itu nyamuk itu hanya menggigit manusia. Itu fakta atau mitosnya sih dok? Atau dia menggigit yang lainnya juga nih? Ini ada lagunya sih dulu. Iya. Nyamuk kecil. Nyamuk nakal. Nyamuk nakal. Jadi jelas ini jawabannya mitos. Karena sebetulnya nyamuk itu memang membutuhkan darah untuk dia bisa berkembang biak. Dan memang darahnya bisa dari manusia ataupun hewan. Jadi ini mitos sih. Jadi bisa gigit hewan juga dia Bisa, ya? Baru bisa tahu. Soalnya dia gigit nggak bilang-bilang itu masalahnya, jadi bilang nggak tahu. Nah dok, kalau selanjutnya nih ya, katanya ini kalau nyamuk ini membawa bibit penyakit bagi manusia. Semua bibit nih. Semua nyamuk. Semua nyamuk dia membawa semua bibit. Ini penyakit. Mitos. Mitos. Karena jelas nyamuk itu kan tumbuh dan ada di sekitar kita. Tapi hanya nyamuk-nyamuk tertentu yang kebetulan membawa virus atau misalnya parasit yang ada di dalam tubuhnya dia, yang kemudian inilah yang kalau misalnya menggigit manusia menimbulkan masalah. Tapi kan sebetulnya masih banyak nyamuk-nyamuk lain yang tidak membawa partikel-partikel itu. Jadi kalau untuk yang satu ini jelas jawabannya mitos. Dok, ini juga ada fakta atau mitos dok. Katanya hanya nyamuk betina nih yang suka menggigit. Yang jantan kemana ya? Ini kayaknya betinanya agak-agak gimana gitu ya. Sukanya gigit aja nih. Kalau yang satu ini saya harus bilang ini fakta. Waduh, fakta ya. Beneran dok? Betul. Berarti yang gigit itu nyamuk betina? Iya, memang ternyata yang haus darah ini yang wanita ini ternyata, kalau yang betina. Kalau yang laki-lakinya hisap apa dok? Kerja. Jadi kalau yang betina itu kan dia butuh energi lebih untuk dia bisa melakukan proses kembang biak bertelur. Jadi dengan adanya proses reproduksi ini, dia membutuhkan tambahan energi yang lebih banyak dibandingkan jantan. Dan memang itu dia dapatkan dari darah. Sementara kalau yang jantan karena dia tidak punya kemampuan untuk melakukan ini, jadi dia tidak menggigit menghisap darah, tapi mungkin dia malah menghisap nektar. Nektar itu yang di sari bunga itu. Sari bunga. Oh beda ya ternyata nyamuk itu juga menghirup nektar ya, kayak kupu-kupu dong ya? Iya mirip memang, mirip betul. Kalau misalnya nih ya dok ya, kalau misalnya kita lihat nyamuk nih ya, jumlah nyamuk itu di musim kemarau tuh lebih banyak daripada di musim hujan. Itu mitos atau fakta dok? Musim kemarau lebih banyak dari musim hujan. Ini saya kira sih bisa jadi suatu fakta. Karena memang pada kenyataannya nyamuk itu membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Dia senang berkembang biak di udara yang panas. Oleh karena itu makanya Indonesia sebagai negara tropis, kita
lebih banyak nyamuk-nyamuk nakalnya dibandingkan kalau di daerah-daerah dengan 4 musim. Misalnya kayak di Eropa, Amerika 4 musim. Saya kira di sana mereka, saya nggak yakin apakah memang betul ada nyamuk-nyamuk itu di sana atau tidak. Tapi prinsipnya kalau di negara yang lebih panas itu nyamuk lebih mudah berkembang biak. Tapi ini saya yakin nih Dita pasti sering digigit nyamuk nih. Soalnya manis. Iya, katanya itu kalau misalnya nyamuk itu hanya memilih yang darahnya itu manis nih, Dok. Itu fakta atau mitos, Dok? Kalau dia ini fakta, ini berarti nyamuk bisa jadi tester kan? Oh Iya. Bisa membuktikan. Jadi seharusnya kalau yang satu ini mitos. Oh, ini mitos. Mitos, karena memang ada studi-studi mereka mencoba membuktikan misalnya pasien diabetes atau yang lain yang katanya kandungan glukosa darahnya lebih tinggi, tapi ternyata tidak didapatkan perbedaan bermakna dalam hal gigitan dari nyamuk. Jadi jelas yang satu ini mitos. Mitos, Dok ya. Nah, ini kan nyamuk banyak jenisnya kan, tapi ada sejumlah nyamuk yang mesti diwaspadai karena bisa membawa penyakit. Apa saja nyamuknya? Kita lihat tayangannya berikut ini. Banyak nyamuk di rumahku. Nyamuk seringkali dianggap sebagai musuh manusia, sebab bisa membuat seseorang yang digigitnya terasa gatal. Bahkan hewan penghisap darah ini juga bisa menyebabkan penyakit berbahaya loh pemirsa. Ada sederet jenis-jenis nyamuk yang harus Anda waspadai. Seperti nyamuk Aedes aegypti misalnya. Nyamuk jenis ini memang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Karena satu gigitannya saja bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit demam berdarah dan penyakit Zika. Nyamuk yang berwarna hitam disertai garis putih ini aktif di pagi hingga siang hari, juga gemar bersarang di air jernih. Selain nyamuk Aedes aegypti, ada pula jenis nyamuk Aedes lain yang biasa dikenal dengan sebutan nyamuk cikungunya. Aedes albopictus, nama latin dari nyamuk jenis ini memang dikenal lebih membahayakan lantaran ukuran tubuhnya yang lebih besar dari nyamuk lainnya, serta menyebarkan penyakit berbahaya seperti cikungunya maupun encephalitis. Ada pula nyamuk yang seringkali berada di dalam rumah. Nyamuk rumah ini seringkali menggigit pada malam hari. Nama latin jenis nyamuk ini ialah Culex patikan. Nyamuk yang sering menempel di mana saja, seperti di pakaian atau dinding rumah. Nyamuk ini bisa menyebabkan penyakit membahayakan seperti filariasis atau kaki gajah. Dan yang terakhir, pemirsa hidup sehat tak asing dengan penyakit malaria bukan? Ya, penyakit malaria ternyata disebabkan oleh salah satu jenis nyamuk Anopheles quadrimaculatus. Nyamuk berwarna coklat tua ini memiliki papil atau organ perasa yang sama panjangnya dengan belalainya. Nyamuk Anopheles lebih suka bertelur di air tawar atau sungai. Nah pemirsa, jika Anda tergigit oleh nyamuk jenis ini, maka berhati-hatilah sebab bisa terkena penyakit malaria. Ya, jadi selain penyakit demam berdarah dan malaria, ternyata nyamuk bisa menyebabkan penyakit kaki gajah. Nah, Dok, mungkin dapat dijelaskan, Dok. Tadi kan nyamuk bisa membawa virus dan parasit, tapi juga membawa larva cacing katanya, yang bisa bikin penyakit kaki gajah. Nah, ini gimana, Dok? Jadi cacing ini juga sebetulnya termasuk golongan parasit. Iya. Jadi tadi saya bilang virus dan parasit. Parasit di sini bisa parasit malaria, plasmodium, atau parasit cacing. Iya. Yaitu dalam hal ini cacingnya kita kenal nama latinnya Mucorrharia, Bancrofti, dan Brugia. Dan keberadaan larva dari cacing-cacing ini yang dibawa oleh nyamuk Culex ini, apabila dia menggigit manusia, kemudian dia tularkan larvanya ke dalam aliran darah manusia, si larva dari microfilaria ini bisa berubah menjadi cacing dewasa. Dan dia filiknya, ya betul sekali. Jadi dan dia filiknya itu adanya di saluran kelenjar getah bening. Iya. Oleh karena itu yang terjadi si cacing dewasa ini akan menyumbat kelenjar getah bening sehingga alirannya terganggu dan terjadi pembengkakan. Dan pembengkakan ini apabila terjadi dalam hitungan tahun, bertahun-tahun, akan terjadi kerusakan jaringan. Dan kemudian kerusakan jaringan itu
menimbulkan suatu kondisi di mana terjadi pembesaran yang berlipat-lipat dari kulit, oleh karena itu dikenal sebagai penyakit kaki gajah. Nah dok, katanya ya kalau kita mengkonsumsi bawang putih, kata itu dapat menghindarkan dan menjauhkan kita dari nyamuk, gigitan nyamuk. Kayak vampir ya? Iya, vampir. Kayak vampir. Itu fakta atau mitos dok? Untuk yang satu ini memang saya harus bilang ini fakta. Oh. Karena sudah banyak studi-studi yang memang menunjukkan bahwa keberadaan senyawa yang ada di bawang putih itu ternyata tidak disukai oleh nyamuk. Karena nyamuk itu akan mendekati seseorang apabila dia memiliki aroma tertentu. Dan aroma yang dikeluarkan oleh tubuh kita setelah mengkonsumsi bawang putih katanya ini cukup baik. Iya, katanya agak bau ya dok ya itu. Jadi kalau yang bau bawang dia nggak suka dok ya? Ya, jadi memang ini pilihan hidup lah. Oke deh. Mau digigit nyamuk, tidak digigit nyamuk atau ditinggalkan oleh orang lain gitu. Nah dok, katanya nih ada yang saya penasaran juga sih sebenarnya untuk nyamuk nih. Kalau misalnya kita di rumah kita semprot nyamuk itu dengan cairan anti nyamuk, itu nyamuknya hanya pingsan atau memang benar-benar dia mati, atau itu fakta atau mitos? Ya memang ini sulit untuk membuktikan karena pada saat nyamuk sudah tergeletak di bawah kita nggak pernah berusaha untuk membangunkan dia, kan nggak mungkin. Jadi ya tentu yang paling baik kalau misalnya melihat seperti itu untuk memastikan ya kita injek aja gitu ya. Tapi ya seharusnya memang senyawa itu seharusnya bisa membunuh. Iya. Dok, tips dok untuk masyarakat. Ini kan lagi musim nyamuk dok. Ini bagaimana supaya masyarakat terhindar dari gigitan nyamuk dan penyakit yang ditimbulkannya? Tips secara umum ya. Baik, saya kira ini suatu pernyataan yang sangat baik. Jadi tentu yang pertama harus kita lakukan adalah kita menjaga pola hidup sehat. Di mana salah satunya kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kita tahu bahwa nyamuk itu sangat senang untuk tumbuh dan berkembang biak di genangan-genangan air. Jadi oleh karena itu gerakan 3M yang senantiasa didengung-dengungkan oleh pemerintah, ini adalah suatu hal yang positif untuk bisa kita ikuti agar breeding places atau tempat tumbuh dan berkembangnya nyamuk ini bisa coba kita kurangi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu kita mencoba mengikuti tips-tips yang berlaku secara umum. Kita tahu bahwa nyamuk itu senang dengan bau badan alamiah manusia. Dan usaha kita untuk mengurangi itu tentu kita harus rajin-rajin mandi. Iya, setuju dok. Jadi dengan mandi kita bisa mengurangi. Nah dok, tadi ngomongin gerakan 3M nih, tadi itu apa? Mengubur, menguras, mengubur, dan menutup. menimbun. Oh, menguras, mengubur, dan menimbun. Jadi lakukan masyarakat 3M ya, menguras, mengubur, dan menutup. Dan tentunya jangan anggap sepele gigitan nyamuk karena meski kecil ternyata bisa menimbulkan penyakit yang besar ya, yang cukup serius. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Thank you dok.